Bab 2991, Api Inti Bumi Netherworld. Hahaha, aku tidak menyangka kamu begitu berpengetahuan. Ini adalah api inti Netherworld. Huo Ruli tertawa terbahak-bahak, merupakan suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah api aneh itu. Melihat pemimpin mereka mengambil tindakan untuk memaksa Ye Tian mundur, moral orang-orang di Sekte Api Suci segera meningkat. Huo Ruli melirik semua orang dengan bangga, anak-anak kecil, karena kalian masih punya beberapa keterampilan, berlututlah dan menyerahlah, dan aku dapat mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Saya terlalu banyak berpikir. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu berlutut atau menyerah atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Dasar bocah sombong. Aku heran siapa yang memberimu keberanian itu. Kalau begitu, kau seharusnya bisa merasakan kekuatan api inti Netherworld. Setelah Huo Ruli selesai berbicara, dia siap menyerang, dan pada saat ini Ye Bufan menginjak tanah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di sekitar, lalu api yang berkobar dan kekuatan petir muncul di udara, membentuk lautan guntur dan api yang mengelilingi semua orang di Sekte Api Suci. Formasi angin, awan, guntur, dan api merupakan formasi tingkat 9 yang telah disiapkan Ye Bufan sebelumnya. Awalnya ia hanya memilikinya untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat, tetapi sekarang sangat berguna. Huo Ruli telah mencapai puncak kultivasinya dalam melewati rintangan, dan dengan kekuatan api biru yang aneh, yang lain sama sekali bukan tandingannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat mengalahkan lawannya. Namun, begitu dia mengerahkan seluruh kekuatannya, itu mungkin akan memicu malapetaka surgawi. Dia kemudian akan naik ke dunia abadi. Namun, masalah pemulihan energi spiritual belum selesai, jadi jelas ini bukan saat yang tepat. Begitu formasi itu terbentuk, ekspresi orang-orang di Sekte Api Suci berubah drastis. Huo Ruli juga mengerutkan kening dan melihat sekeliling, ternyata itu adalah formasi tingkat 9. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan ini. Tapi kenapa? Apakah menurutmu formasi seperti itu bisa menjebakku? Petik 2. Ye Bufan tersenyum tipis, kamu salah. Aku tidak ingin menjebakmu, tetapi ingin menghancurkanmu. Hahaha, jika kau ingin membunuhku, kecuali Suanyuan tahun itu terlahir kembali, kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia membaca mantra dan tiba-tiba api di udara bergulung dan berubah menjadi lautan api tak berujung yang menelan orang-orang di bawahnya. Kali ini dia tidak menggunakan formasi pembunuh 5 guntur, tetapi malah menggunakan formasi angin, awan, guntur, dan api. Dia ingin mengasah kemampuannya dalam formasi, dan juga ingin melihat seberapa kuat perpaduan guntur dan api nantinya. Api berkobar hebat, dan naga api serta burung api yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sana kemari di dalam api, menerkam ke arah orang-orang dari Sekte Api Suci. Hahaha, kau benar-benar bodoh menggunakan api untuk menghadapi kultus api suci milikku. Huo Ruli tertawa lagi. Fakta membuktikan bahwa Sekte Api Suci mempraktikkan keterampilan yang dikaitkan dengan api, dan api biasa ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Meski api tampak sangat ganas, semua anggota Sekte Api Berapi-api tidak terluka. Jangan khawatir, mari kita lakukan perlahan. Ye Bufan tidak terburu-buru. Dia mengangkat tangannya dan api biru menyatu dengan formasi guntur dan api. Kekuatan formasi angin, awan, guntur, dan api yang dipadukan dengan api aneh itu langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat, yang juga merupakan efek yang diinginkannya. Aduh, tiba-tiba, teriakan kesakitan terdengar satu demi satu dalam formasi itu. Meskipun orang-orang dari Sekte Api Suci Matahari dan Bulan tidak takut pada api biasa, ini tidak termasuk api aneh. Dengan tambahan api ungu langit terbakar, lebih dari selusin orang jatuh ke lautan api dalam sekejap mata. Wah, api yang kamu miliki ternyata juga aneh. Ekspresi Huo Ruli berubah drastis. Dia mengangkat tangannya dan bola api hijau terbang ke udara. Itu adalah api inti Netherworld. Api inti bumi Netherworld hijau satu tingkat lebih tinggi dari api ungu langit terbakar biru. Begitu dikorbankan, Ye Bufan merasakan api ungu langit terbakar bergetar,
dan jelas terlihat bahwa ia sangat ketakutan. Ambilkan untukku. Huo Ruli berteriak keras, dan api di sekitarnya segera tertarik dan menyerbu ke arah api inti Netherworld bagaikan ngengat yang menyerbu api. Dalam sekejap mata, api di langit telah habis ditelannya. Bahkan sebagian dari api ungu langit terbakar pun terserap. Jika Ye Bufan tidak segera melihat kesempatan itu dan mengambilnya kembali tepat waktu, mungkin itu akan menjadi makanan bagi api inti bumi Netherworld. Setelah menyerap begitu banyak api, warna api inti bumi Netherworld menjadi sedikit lebih gelap, dan jelas terjadi peningkatan. Bukankah api ini terlalu kuat? Semua orang di pihak Ye Bufan membelalakkan mata mereka, dipenuhi rasa takut. Mereka semua menduga bahwa mungkin ada orang-orang kuat di Sekte Api Suci Matahari dan Bulan, tetapi mereka tidak menyangka akan ada api yang begitu kuat dan menantang surga. Hahaha, Huo Ruli tertawa penuh kemenangan, dan bola api Netherworld di telapak tangannya terus melompat-lompat, seperti hantu yang sedang memilih mangsanya. Wah, apa kau pikir Sekte Api Suciku hanya nama yang tidak berguna? Bola api inti dunia bawah ini diwariskan dari leluhur kita, bagaimana kau dan yang lainnya bisa melawannya? Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, berlututlah dan mohon ampun. Aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, begitu kamu ditelan oleh api aneh itu, kamu akan mati tanpa tubuh yang lengkap dan bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Petik 2. Ye Bufan tidak terburu-buru dan masih terlihat tenang. Apakah kau pikir kau bisa menghancurkan formasiku hanya dengan bola api aneh? Huo Ruli tertawa dan berkata, wah, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang mengerti formasi itu? Aku hanya butuh waktu setengah hari untuk menghancurkan formasi tingkat 9 milikmu. Saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Petik 2. Dia juga seorang jenius dalam formasi, kalau tidak, dia tidak akan mendirikan formasi pengumpulan roh yang menentang surga di bawah, apalagi menghancurkan segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Xuan Yuan Huangdi. Karena itu pula, meskipun dia terkejut ketika melihat formasi tingkat ke-9 di depannya, dia tidak takut. Itu poin yang bagus, tapi sayangnya Anda tidak punya waktu. Ye Wufan berkata, aku badai dan guntur, selain api, ada guntur, biarkan kamu merasa sekarang. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya, dan guntur berguling-guling di udara, dan kekuatan para peti mati yang tak terhitung jumlahnya meringkuk menjadi puluhan kaki dengan lusinan ular-ular razar sepanjang kaki. Beri aku. Ye Wufan minum, dan ada lusinan guntur kasar yang terpecah dari udara. Penampilan matahari dan api suci berubah dengan sangat baik. Pada saat ini, Huo Ruli mengangkat tangannya, dan hati yang berapi-api di tangannya diperbesar secara instan, berubah menjadi perisai api dengan puluhan ukuran, menghalangi kepala semua orang. Boom! Guntur yang dibombardir di perisai tidak hanya gagal pecah, tetapi bahkan ombak tidak dapat diangkat, dan nyala api horor berubah menjadi ketiadaan dengan sekejap mata. Jiang Fangzu menyaksikan lidah, dan api benda tua ini terlalu di langit, dan bahkan kekuatan guntur bisa disempurnakan. Ye Fan Fan juga diam-diam mengagumi bahwa mereka mampu mengendalikan nyala api sejauh ini. Huo Ruli tertawa lagi, apakah bocah itu melihatnya? Arai Anda tidak berguna untuk orang tua itu, mari kita menyerah dengan cepat, sudah terlambat sekarang. Orang tua ini mencoba membujuk Anda luar biasa, dan dia tidak takut formasi di depannya. Saat ini, hanya ada orang seperti itu yang tersisa di seluruh matahari dan bulan, dan satu lebih sedikit orang mati, dan bahkan telah mencapai tepi kematian orang mati. Menurut pendapatnya, pihak lain harus merasa takut dengan kekuatan yang ditunjukkannya. Ye Wufan mencibir di sudut mulutnya, kamu terlalu dini. Lalu dia memutar pergelangan tangannya, dan dua labu hitam kecil itu muncul di telapak tangan. Bab 2992, Sekte Api Suci dihancurkan. Menatap kedua labu kecil itu, Huo Ruli melengkungkan bibirnya dengan jijik. Wah, kamu tidak ingin membuatku takut dengan dua benda kecil ini, kan? Anda akan langsung tahu jika itu untuk menakuti Anda. Ye Bufan juga menghabiskan banyak uang kali ini. Dia langsung mengeluarkan dua labu guntur meteorit, menjentikkan jarinya, dan dua cahaya keemasan melesat ke udara dan menyatu dengan formasi angin, awan, guntur, dan api.
Ledakan-ledakan. Terjadi kilatan petir dan guntur, dan busur listrik ungu sebelumnya langsung berubah menjadi kemasan, dan tekanan tanpa akhir memenuhi seluruh formasi. Apa? Apa ini? Kebanggaan dan arogansi di wajah Huo Ruli lenyap dalam sekejap, digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Dia dapat merasakan bahwa petir di udara berubah seketika, dan kekuatannya meningkat lebih dari 100 kali lipat. Tepatnya, ini adalah perubahan kualitatif. Seolah-olah api anehnya dan api biasa benar-benar tidak ada bandingannya. Bukan saja dia merasa takut, bahkan api inti Netherworld di udara pun mulai bergetar, jelas-jelas juga merasakan takut. Tianlei, kamu adalah Tianlei, bagaimana ini mungkin? Sebagai inti api Netherworld yang biru, tidak ada eksistensi di seluruh antarmuka yang dapat membuatnya merasa takut. Guntur di depannya melakukannya, maka hanya ada satu kemungkinan, bahwa guntur itu bukan berasal dari dunia ini. Coba saja dan Anda akan tahu. Ye Bufan tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya dan puluhan guntur menyambar dari langit. Jumlahnya lebih sedikit dari sebelumnya, dan busur petir tampak lebih kecil dari sebelumnya. Namun kekuatan semacam itu pasti akan meningkat 100 atau 1000 kali lipat, membawa kekuatan guntur yang dapat menghancurkan dunia. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Huo Ruli tidak peduli lagi pada hal lain dan buru-buru menggunakan perisai yang terbuat dari api aneh itu lagi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapinya. Api aneh itu masih api inti Netherworld, dan perisainya masih perisai yang sama seperti sebelumnya, tetapi gunturnya telah berubah dan hasilnya benar-benar berbeda. Menghadapi guntur yang menyambar, api aneh itu bergetar terus-menerus, dan ia sudah takut bahkan sebelum pertempuran dimulai. Saat guntur menyambar perisai itu langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi api di seluruh langit, dan akhirnya berkumpul menjadi bola api hijau dan bersembunyi di tubuh Huo Ruli. Ini adalah penekanan level. Jelas bahwa api biru aneh tidak dapat menahan guntur emas. Sekarang bahkan kartu truf terakhir telah gagal, satu-satunya hal yang menunggu sekte api suci matahari bulan adalah bencana besar. Guntur bergemuruh, dan banyak orang bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka langsung hancur berkeping-keping. Hampir dalam sekejap mata, lebih dari 100 pengikut sekte api suci matahari dan bulan semuanya tewas, hanya menyisakan Huo Ruli yang berdebu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun dia berhasil bertahan hidup berkat kultivasinya yang kuat dan perlindungan perisai api aneh, wajah Huo Ruli penuh dengan ketidakpercayaan. Aku tidak tahu sudah berapa tahun aku disegel di bawah tanah. Butuh ratusan tahun usaha untuk membuka segel itu. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini setelah kembali ke dunia ini. Sebelum mereka bisa menghancurkan dunia dan membalas dendam, rakyat mereka sendiri telah musnah. Meskipun pemuda di hadapan mereka masih muda, dia sangat kejam, jauh lebih baik daripada Kaisar Suanyuan Huang di saat itu, dan dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun. Ye Bufan tersenyum tipis, bagaimana? Kekuatan petirku cukup hebat, kan? Tampak santai, sebenarnya dia menghela napas lega dalam hatinya. Jika guntur surgawi tidak lagi ampuh melawan api aneh itu, maka dia hanya bisa mencoba naik ke surga untuk menyingkirkan orang tua ini. Tampaknya baik-baik saja sekarang, situasinya lebih baik dari yang diharapkan. Huo Ruli memasang ekspresi rumit. Ia menatap guntur emas di udara, dan akhirnya berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak rela melihat sekte api suci matahari dan bulan hancur total. Karena itu, ia menyerahkan harga dirinya, dengan harapan hanya dapat menyelamatkan jejak api bagi klannya. Lepaskan aku bersedia menyerah. Ekspresinya berubah saat dia berbicara, dan dia jelas-jelas menanggung penghinaan tanpa akhir. Aku pikir dengan kekuatanku sendiri, asal aku menundukkan kepala, pihak lain pasti akan membiarkanku pergi, dan saat itulah aku bisa menemukan kesempatan untuk bangkit kembali. Sayang sekali dia berpikir terlalu indah. Sejak dia membaca ingatan tetua ke-9, Ye Bufan tidak berniat membiarkan mereka hidup. Jika akarnya tidak dicabut, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ye Bufan tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Kaisar Suanyuan Huangdi, dan tidak akan pernah membiarkan bahaya kehancuran dunia seperti itu terjadi lagi.
Sudah kukatakan sebelumnya, bahkan jika kau berlutut dan memohon belas kasihan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya lagi, dan lebih dari selusin guntur keemasan menyambar dari langit. Tidak, menghadapi langit yang penuh guntur, Huo Ruli sama sekali tidak berdaya untuk melawan dan hanya bisa mengeluarkan raungan putus asa. Sejak lahir, dia telah menjadi jenius dan harapan seluruh sekte. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk memimpin sekte tersebut untuk mendapatkan kembali kendali dunia dan membalas dendam. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa setelah ratusan tahun bekerja keras, dia malah membawa sektenya menuju kehancuran, dan sejak saat itu, tidak ada lagi sekte api suci matahari bulan di dunia. Kilatan petir keemasan menyambar, dan Huo Ruli pun lenyap seluruhnya, tersambar petir hingga tak bersisa. Di tempat dia berada sebelumnya, yang tersisa hanya bola api hijau yang bergetar terus-menerus. Meskipun inti api Netherworld belum mengembangkan kecerdasan, ia memiliki naluri makhluk spiritual. Begitu Huo Ruli meninggal, benda itu pun segera kehilangan pemiliknya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia begitu ketakutan oleh kekuatan guntur di sekitarnya sehingga dia gemetar dan tidak berani bergerak. Melihat api aneh di depannya, Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah api aneh berwarna hijau, satu tingkat lebih tinggi dari api ungu langit terbakar miliknya. Setelah Anda menguasainya, itu pasti akan sangat membantu Anda. Bahasa Indonesia, ia sangat senang karena sebelumnya ia telah menyiapkan susunan angin, awan, petir, dan api, jika makhluk kecil itu lari, ia tidak akan dapat menangkapnya. Dengan pengalaman sebelumnya dalam merebut kembali api ungu langit terbakar, ia tidak asing lagi dengan cara menjinakkan api aneh itu. Benda ini tidak memiliki kecerdasan tetapi memiliki naluri yang mirip dengan hewan. Ye Bufan menatap api inti bumi Netherworld dan berkata, sekarang kau punya dua pilihan, tunduk padaku atau hancur total. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba, lebih dari selusin guntur emas muncul di udara. Guntur itu bergemuruh dan kuat, seolah-olah akan menghancurkan semua yang ada di depannya kapan saja. Api inti Netherworld terus melonjak dan bergetar, jelas terlihat dia sangat ketakutan. Pada saat yang sama, cahayanya menyatu dan meredup, seolah-olah telah menyerah. Datanglah padaku jika kau ingin menyerah. Setelah Ye Bufan selesai bicara, dia mengulurkan tangannya, dan api inti bumi Netherworld langsung melompat ke telapak tangannya tanpa ragu sedikit pun. Api terus menyala, tetapi tidak ada suhu yang keluar. Ia jinak seperti anak kucing yang bersikap genit kepada pemiliknya. Dia benar-benar menyerah. Ye Bufan sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan ke Senongjia ini akan menghasilkan keuntungan sebesar itu. Dengan pikirannya, inti api Netherworld menghilang dari telapak tangannya, dan api hijau seukuran kacang muncul di dantiannya. Sang pembakar langit Ziyan yang sebelumnya berada di posisi itu pun disingkirkan, dan sudah jelas bahwa statusnya tidak sebaik sang penguasa baru. Pertarungan berakhir, api aneh itu disingkirkan, dan semuanya kembali normal. Situ Dianmo melihat ke arah gua di Tiankeng dan bertanya, Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan di sini? Haruskah kita turun dan melihat-lihat? Bab 2993, tidak layak bagi orang Tiongkok. Ye Bufan melirik dan melihat bahwa gua di dasar lubang pembuangan itu gelap gulita dan tak berdasar. Sekarang segelnya telah terbuka sepenuhnya, energi spiritual yang sebelumnya diserap telah kembali ke bumi. Meskipun masih belum sekaya energi spiritual di negeri Dongeng Kunlun, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang yang tersisa hanyalah sebuah gua. Dia tidak menggunakan indera spiritualnya untuk memindainya karena ada beberapa hal yang tidak ingin dia lihat. Apapun yang ada di dalamnya harus dihancurkan, dan tidak boleh ada bahaya tersembunyi yang ditinggalkan. Karena sekte api suci matahari bulan sudah bubar, tentu saja tidak perlu lagi tinggal di sini. Setelah berkata demikian, dia menjentikkan jarinya dan dua api pun terbang turun. Yang satu berwarna hijau dan satunya lagi berwarna biru. Keduanya adalah api ungu langit terbakar dan api bumi Netherworld yang baru saja dipanen. Biasanya, api asing dapat membakar segalanya. Satu api saja sudah cukup untuk membakar segalanya, apalagi dua api. Kemudian,
Api yang berkobar muncul di bawah gua, dan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Bahkan Tian Keng pun terbakar menjadi merah menyala, dan gelombang panas membubung ke langit. Ye Bufan mengendalikan susunan angin, awan, guntur, dan api untuk menciptakan perisai pelindung yang memerangkap panas di dalam, jika tidak seluruh Senongjia kemungkinan akan mengalami kebakaran besar. Seperempat jam kemudian, Ye Bufan mengulurkan tangannya dan kedua api kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, dasar gua telah terbakar habis menjadi cangkang kosong, tak ada yang tersisa. Ye Bufan memasang segel baru di bagian bawah Tian Keng untuk menutupnya sepenuhnya. Orang luar yang datang ke sini tidak dapat menemukan apapun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah menyelesaikan urusan Sekte Api Suci Matahari Bulan, dia berbalik menatap Li Fei dan Li Suo di sampingnya. Pada saat ini, wajah kedua lelaki itu pucat dan mereka terjatuh sepenuhnya ke tanah, seperti bola lumpur, dengan genangan cairan berbau di bawah paha mereka. Pemandangan yang baru saja mereka lihat begitu mengerikan hingga membuat mereka takut setengah mati. Kedua lelaki itu belum pernah melihat pertarungan antara pria sekuat itu, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depan mereka akan begitu kuat. Yang paling penting adalah bahwa orang yang menang pada akhirnya adalah Ye Bufan, dan Sekte Api Suci Matahari Bulan yang mereka ikuti dihancurkan tanpa meninggalkan apapun. Selama ini mereka sempat berpikir untuk melarikan diri, tetapi akhirnya mereka tidak punya keberanian, dan kaki mereka tidak bisa diajak bekerja sama. Melihat Ye Bufan menatap mereka, mereka berjuang untuk bangun, berlutut di tanah dan bersujud terus-menerus. Tuan Ye, tolong lepaskan kami. Kami hanya kebingungan sesaat. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Ya, Tuan Ye, anggap saja kami seperti kentut. Mereka berdua menangis dan mengerang, dan harga diri mereka langsung terhempas ke selangkangan mereka. Mereka sangat menyedihkan. Membiarkanmu pergi. Mulut Ye Bufan melengkung dengan sedikit sarkasme. Apa alasannya? Alasan, dulu aku adalah anggota inti Paviliun Suanyuan. Aku telah memberikan kontribusi besar bagi Istana Surgawi. Meskipun dia kurang percaya diri, Li Fei akhirnya menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Li Suo berpikir lama, tetapi tidak dapat menemukan penjelasan yang layak. Dia hanya bisa menelan ludah dan berkata, kita semua orang Tiongkok. Orang Cina, kamu masih berani bilang kalau kamu orang Cina. Ekspresi Ye Bufan langsung berubah dingin, kamu baru saja mengkhianati Tiongkok, dan kamu tidak lagi layak disebut orang Tiongkok. Bajingan seperti kalian bahkan tidak pantas masuk neraka. Petik 2. Merasakan aura pembunuhnya, Li Fei dan keponakannya Li Suo ketakutan setengah mati. Namun sebelum mereka sempat memohon belas kasihan lagi, tiba-tiba dua bola api biru menyala dari tubuh mereka. Hanya dalam sekejap mata, mereka lenyap tak berbekas, tanpa ada sehelai tulang pun yang tersisa. 100 prajurit di samping mereka juga terjatuh ke tanah, wajah mereka pucat karena ketakutan. Namun, Ye Bufan tidak mempersulit mereka. Sebagai prajurit, tidak ada salahnya mematuhi perintah atasan mereka. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak seharusnya mereka lihat, apalagi sampai mereka sebarkan. Rasa keilahian yang kuat merasuki setiap orang, menghapus semua kenangan mereka sebelumnya. Setelah melakukan semua ini, Ye Bufan langsung mengeluarkan token penguasa Istana Surgawi dan mengerahkan para prajurit ini untuk mengevakuasi Senongjia. Tidak ada yang tertinggal di bawah lubang pembuangan itu, jadi tidak perlu lagi menjaga di sini. Keesokan harinya, berita bahwa Senongjia Tiankeng adalah sebuah kawah dan merupakan hasil letusan gunung berapi mendominasi berita utama di situs web utama. Sejak saat itu, misteri itu pun sirna. Kadang-kadang, beberapa orang mencoba mencari tahu, tetapi tidak menemukan apapun dan masalah itu akhirnya tidak terpecahkan. Seiring berjalannya waktu, masalah ini berangsur-angsur memudar dari pandangan orang-orang. Ini semua adalah hal yang terjadi kemudian. Setelah menyelesaikan ancaman besar dari Sekte Api Suci Matahari dan Bulan, Ye Bufan tidak membuang waktu lagi. Dia membawa saudara perempuannya dan terbang ke udara, menuju kota Senbei. Menatap pemandangan malam di bawah kakinya dan merasakan angin pegunungan bersiul melewati telinganya, mata Ouyang Jing dipenuhi rasa takjub. Dia berkata dengan gembira,
kecepatan ini terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari pesawat terbang. Terbang di langit merupakan impian setiap manusia, namun ia tidak menyangka hal itu akan menjadi kenyataan saat ini. Ye Bufan tersenyum tipis, ini bukan apa-apa. Faktanya, demi mengajak adiknya merasakan sensasi terbang, dia tidak menggunakan kecepatannya sedikit pun. Kalau tidak, dia pasti sudah kembali ke kota Senbei dalam sekejap mata. Melihat situ Dianmo, Nalan Yujia, Lu Sueman dan yang lainnya juga terbang di udara dan mengikuti di samping mereka. Ouyang Jing bertanya dengan penuh semangat, saudaraku, bisakah saya melakukan ini di masa depan? Tentu saja, jika kamu mau. Bagi Ye Bufan, sekarang sangat mudah untuk menuntun adiknya di jalur kultivasi. Menggerakkan jari-jarinya dengan santai dapat menjadikan penanamannya sebagai ranah yang tidak dapat mencapai seumur hidup mereka. Saya bersedia, tentu saja saya bersedia. Ouyang Jing mengangguk bersemangat, aku harus sebagus kakakku, dan aku harus terbang di udara seperti semua orang. Setelah setengah jam, semua orang kembali ke hotel di Senbei City dan diam-diam kembali ke kamar. Suatu malam istirahat, keesokan paginya mereka pergi ke ibu kota provinsi Hubei Utara. Ye Fanfan telah menghubungi Sophie dan mengetahui bahwa tidak ada gerakan Senting untuk saat ini. Hari ini, cabang Hubei Utara diblokir. Jalan antara kedua kota tidak terlalu jauh. Saat ini, sebuah perusahaan investasi yang luar biasa sudah menjadi Huaxia, dan bahkan industri terbesar di seluruh bumi, perusahaan terkaya. Karena itu, bahkan pembangunan cabang menjulang ke awan dan merupakan bangunan ikonik seluruh kota. Mereka datang langsung ke gedung, dan pada saat ini, ratusan karyawan telah berkumpul di sini. Pada saat keberangkatan, kamu Wufan meminta Ouyang Jing untuk mengirim pemberitahuan dan memberitahu semua orang untuk datang bekerja hari ini. Pintu masuk utama bangunan ditutupi dengan segel, dan semua orang berdiri di depan pintu. Jelas perusahaan itu masih diblokir. Apakah ada hal lain yang terjadi? Dalam tatapan mengejutkan, kamu Wufan dan yang lainnya keluar dari mobil. Semua orang terpana sekarang, dan satu persatu melirik mata mereka. Siapa orang ini? Kenapa kamu begitu besar? Ada beberapa rambut kuning di samping saya menonton jauh, dan ketika saya melihat adegan ini, saya dengan cepat mengetahui surat ventilasi ponsel. Bab 2994 Tangan gelap di balik layar. Ye Bufan berjalan ke lobi dan melihat kembali ke semua orang dalam kelompok itu. Baiklah, masalah ini akan berakhir di sini, kalian semua kembali bekerja. Semua yang hadir bingung. Apakah ini akhir dari masalah ini? Ini menjadi semakin besar dan besar, oke. Awalnya, perusahaan investasi Bufan ditutup, dan semua orang tahu pasti ada seseorang di baliknya. Jika kita memaksakan diri sekarang tanpa menyelesaikan masalah, itu hanya akan memperburuk situasi bagi semua orang. Tak satu pun dari ratusan karyawan itu yang tersentuh, dan hingga kini tak seorang pun tahu siapa sebenarnya pemuda ini dan mengapa ia memiliki keberanian seperti itu. Mereka semua memandang Ouyang Jing, lagi pula, dia adalah pimpinan perusahaan. Ouyang Jing melambaikan tangannya, baiklah, ini kakak tertuaku, lakukan saja apa yang dia katakan, semuanya kembali bekerja. Meskipun semua orang bingung, mereka tidak banyak bicara setelah presiden memberi perintah. Mereka semua masuk ke gedung kantor dan kembali ke tempat duduk masing-masing untuk mulai bekerja. Ye Bufan mengajak semua orang untuk duduk langsung di lobi dan meminta staf untuk menyiapkan teh dan makanan ringan. Semua orang duduk di sana dan menyeruput teh dengan santai. Ouyang Jing juga bingung. Dia duduk di sebelah Ye Bufan dan bertanya, kakak, bolehkah kita melakukan ini? Selama saudaramu ada di sini, kau bisa melakukan apa saja. Ye Bufan mengambil cangkir teh dan menyeruputnya dengan santai, lalu berkata, tahukah kamu mengapa perusahaan itu ditutup? Ouyang Jing menggelengkan kepalanya, kelompok kami sangat formal, semuanya legal dan patuh tanpa masalah. Penutupan itu pasti disebabkan oleh seseorang di balik layar. Tapi kami sudah lama tidak menyinggung siapapun, jadi saya bertanya-tanya siapa yang ada di balik ini. Petik 2. Keluarga Li di belakang Li Suo. Dengan paviliun Suanyuan, sebuah departemen khusus, di belakangnya,
Ye Bufan telah menyelidiki seluruh cerita secara menyeluruh dan mengetahui segalanya. Keluarga Li. Ketika mendengar bahwa dalam semua ini adalah keluarga Li, Ouyang Jing terkejut. Kenapa? Kami tidak pernah punya konflik dengan keluarga Li. Lagi pula, Li Suo dan aku hampir tidak berteman. Ye Bufan berkata, tentu saja demi keuntungan. Dalam menghadapi keuntungan besar, tidak masalah apakah ada konflik atau tidak. Sebelumnya, Li Suo mencoba segala cara untuk mendekati Anda, dan tujuannya adalah untuk mengambil alih industri kita. Sekarang, Li Fei, pendukung besar keluarga Li, telah membelot ke Sekte Api Suci Matahari dan Bulan, dan mendapat dukungan dari keluarga Dongfang di ibu kota Kekaisaran. Itulah sebabnya mereka memiliki keyakinan untuk menggunakan beberapa cara untuk menutupnya, kelompok kami. Petik 2. Ternyata Li Fei dan Dongfang Renji telah membicarakannya dengan baik. Keluarga Li akan mengambil tindakan terhadap cabang, dan Dongfang Renji akan mengambil tindakan terhadap kantor pusat, dengan tujuan untuk menelanjangi perusahaan investasi Bufan bersama-sama. Bagaimanapun, ini adalah kelompok besar yang bernilai triliunan dolar. Begitu Anda mendapatkannya, Anda akan langsung menjadi orang terkaya di China. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, Ouyang Jing tidak merasa lega sama sekali. Sebaliknya, dia tampak khawatir. Saudaraku, kamu mungkin tidak mengenal keluarga Li, tetapi ini adalah keluarga terbesar di Hubei Utara, dan mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam semua aspek. Jika mereka ada di balik ini dan Anda membobolnya sekarang, Anda mungkin akan segera mendapat masalah. Masalah? Tidak ada masalah di depan saudaramu. Ye Bufan tersenyum tipis, jangan khawatir, kami di sini hanya untuk menunggu mereka datang, dan menyelesaikan semua masalah hari ini. Begitu dia selesai berbicara, suara rem yang keras terdengar di luar kelompok. Saya melihat mobil-mobil pemerintah satu demi satu berhenti di depan pintu dengan sirene meraung-raung. Mobil dinas 6 pintu menjadi yang terdepan, diikuti oleh Biro Administrasi Niaga dan Biro Administrasi Pajak. Tak kurang dari 40 atau 50 pegawai negeri berseragam keluar dari mobil dan menyerbu masuk. Berani sekali kau. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Siapa yang mengizinkanmu kembali bekerja? Seorang pria botak setengah baya berseragam manajemen pajak bergegas ke depan, meludah kemana-mana dan tampak sangat mengesankan. Ye Bufan masih duduk di sofa. Dia mendongak dan meliriknya, aku membiarkanmu melakukannya. Apakah ada masalah? Orang-orang ini mengelilingi Ye Bufan di tengah. Pria tua botak setengah baya itu berteriak, wah, kamu sangat sombong meskipun usiamu masih muda. Tidakkah kamu tahu bahwa perusahaan ini telah ditutup? Apakah kamu tidak melihat segelnya di pintu? Tentu saja aku mau. Ye Bufan berdiri dan berkata, saya masih ingin bertanya, apa masalah dengan perusahaan itu? Mengapa ditutup? Orang tua botak itu berkata, baiklah, kalau begitu saya katakan, karena kamu tidak bisa membayar pajak, kami akan menangkapmu. Ouyang Jing geram, omong kosong, kami membayar pajak secara sah dan sesuai peraturan, bagaimana mungkin kami tidak membayarnya? Lelaki tua botak itu mengerutkan bibirnya dan berkata, ada masalah atau tidak, bukan hakmu untuk memutuskan. Jika aku mengatakan ada masalah, maka memang ada masalah. Ye Bufan menghentikan Ouyang Jing dan bertanya lagi, kapan kamu bisa mengetahui kebenarannya? Orang tua botak itu tersenyum sinis, sulit untuk mengatakannya. Mungkin 3 hari, mungkin 5 hari, atau mungkin 3 sampai 5 tahun. Ye Bufan bertanya, apakah efisiensimu begitu rendah? Tidak mungkin, aku yang punya keputusan akhir dalam masalah ini. Ye Bufan bertanya, benarkah? Kalau begitu, katakan padaku siapa kamu. Orang tua botak itu tidak takut dan tidak menyembunyikan apapun, Direktur Biro Administrasi Pajak, Hou Wanian. Jadi itu kamu. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa arti efisiensi tinggi. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil setumpuk materi lalu melemparkannya ke depan lelaki tua botak itu. Ini hadiah yang aku persiapkan untukmu. Apakah kamu menyukainya? Kau mempermainkanku? Kau pikir aku takut padamu? Wajah Hou Wanian penuh dengan penghinaan, dia mengulurkan tangan dan mengambil materi di tangannya. Tepat setelah beberapa halaman, tatapan berubah,
dan kepala telanjang memancarkan manik-manik berkeringat yang halus, dan wajahnya tidak bisa menahan guncangan. Tidak heran dia akan menakut-nakuti hal ini. Ini adalah sejarah hitam. Hanya setengahnya, Hou Wanian takut buang air kecil. Hanya saja dia tidak mengerti. Bagaimana dia bisa diperiksa dengan jelas? Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa memiliki cara sebaliknya? Sudut mulutmu dari mulutnya menguraikan sentuhan lelucon, bagaimana kalau? Apakah kamu masih puas dengan hadiah ini? Ambil hal ini untuk mengambil inisiatif untuk menjelaskan, mungkin Anda masih bisa mendapatkan perawatan besar. Petik 2. Hou Wanian menggigil. Memikirkan hal ini, dia tidak pernah memiliki prestise dan kesombongan sekarang, dan berlarian dengan materi di tangannya. Di belakangnya, bawahan Departemen Manajemen Pajak tampak tidak dapat dijelaskan. Namun, ketika keluarga telah melarikan diri, apa gunanya mereka tinggal di sini, dan mereka meninggalkan lobi dengan malu. Semua orang dapat melihatnya pada saat ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan seragam yang dikelola bisnis datang dan menatap Ye Wufan dengan kejam. Nak, aku tidak berharap kamu memiliki beberapa cara. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan menakuti Liu Junji, Departemen Manajemen Komersial. Bab 2995, Patriark Keluarga Li. Pria berkacamata itu adalah Liu Junji, Direktur Biro Manajemen Komersial. Sebagai kepala departemen, dia juga orang yang berpengalaman dan mengenal Hou Wanian dengan baik. Dia tahu bahwa pihak lain itu sangat rakus akan uang dan jelas-jelas tidak bersih selama bertahun-tahun. Dia pasti telah tertangkap oleh seseorang dan itulah sebabnya dia lari ketakutan. Tetapi dia merasa bahwa dirinya mempunyai rekam jejak yang bersih dan tidak mempunyai masalah dalam hal ini, jadi dia secara alami merasa percaya diri. Liu Junji, iya, aku juga kenal kamu. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum, apakah menurutmu tidak apa-apa asalkan pantatmu bersih? Liu Junji mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga, tentu saja, benda-benda milikmu itu tidak mempan padaku. Ye Bufan menunjukkan sedikit ejekan di wajahnya, ya, pantatmu cukup bersih, tapi bagaimana dengan bagian depan? Liu Junji merasa ada yang salah dan bertanya, apa maksudmu? Anda akan melihatnya sendiri. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, dan layar di seberang aula langsung menyala. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dilakukannya dan tanpa sadar menatap layar lebar. Layar berkedip sebentar, lalu sebuah gambar mulai muncul. Dilihat dari dekorasi interiornya, tampak seperti hotel mewah. Kemudian adegan berubah, dan wajah berkacamata muncul di layar. Kemudian, dengan senyum cabul di wajahnya, ia mulai merobek pakaiannya, dan dalam beberapa detik, semuanya robek. Ini aku datang, sayang kecil. Saat dia berkata demikian, lelaki itu melemparkan dirinya telanjang ke atas ranjang besar di seberangnya, dan video pun berakhir secara tiba-tiba. Bawa saja ke sini, atau aku takut mataku akan kotor. Ye Bufan tidak ingin menyelamatkan mukanya dari pihak lain, tetapi wanita itu sendiri dan saudara perempuannya yang belum menikah, Ouyang Jing, ada di sini, jadi tentu saja tidak pantas bagi mereka untuk melihat terlalu banyak hal buruk. Melihat Liu Junji saat ini, dia benar-benar tercengang. Tidak jauh berbeda dari Hou Wanian tadi, dengan keringat dingin di seluruh dahinya dan wajahnya pucat. Dia bukan orang yang tamak, tetapi dia sangat bernafsu. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain bahkan bisa mendapatkan bukti seperti itu dan bahkan menyiarkannya di depan umum. Siapa pihak lainnya? Bagaimana bisa ada metode yang begitu buruk? Sampai sekarang, dia tidak lagi memiliki harga diri dan ketangguhan seperti dulu, kakinya terus gemetar, bahkan untuk berdiri tegak pun dia seolah tidak mempunyai kekuatan lagi. Ye Bufan meliriknya dan berkata, kenapa, kamu belum pergi? Apakah kamu ingin menonton beberapa klip lagi? Ayo pergi, aku akan pergi sekarang, dan aku akan mengambil inisiatif untuk menjelaskannya. Suara Liu Junji bergetar saat dia berbicara, dan dia berbalik dan lari setelah selesai berbicara. Dengan pengalaman Hou Wanian sebelumnya, anak buahnya sudah siap. Orang pertama yang melarikan diri segera diikuti oleh yang lainnya. Semua orang yang hadir tercengang. Orang-orang ini datang dengan kecepatan tinggi,
tetapi 2/3 dari mereka melarikan diri begitu perkelahian dimulai. Para karyawan perusahaan investasi Bufan memandang pemuda di depan mereka dengan penuh kegembiraan dan kekaguman. Senang, rasanya enak sekali. Depresi dan frustrasi yang disebabkan oleh penutupan paksa sebelumnya kini telah hilang. Di dalam lobi besar itu, hanya tersisa 6 pintu untuk pegawai negeri sipil. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 30-an. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, jelas menunjukkan rasa jijiknya terhadap 2 orang di hadapannya. Dia berjalan ke arah Ye Bufan dan berkata, "Aku mengakui bahwa kamu sangat cakap, tetapi itu juga masalah mereka sendiri. Hal-hal ini tidak efektif terhadapku. Kau merobek segelnya, dan aku akan menangkapmu sekarang." Petik 2. Ye Bufan meliriknya dan berkata, "Saya pikir Anda harus tahu sesuatu tentang apa yang terjadi di sini." "Saya tahu, tetapi saya mengagumi Anda dan saya bersimpati pada Bufan Investment Company. Namun, sebagai anggota Six Guides, saya tidak punya pilihan selain mengikuti perintah." "Ya, aku juga mengagumimu." Ye Bufan masih sangat mengagumi pemuda di depannya. Sebagai anggota 6 gerbang, inilah yang seharusnya dia lakukan. Tapi itu tidak masalah. Seseorang akan membatalkan misimu. Pemuda itu tertegun sejenak, namun sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, tiba-tiba terdengar bunyi rem, seorang laki-laki setengah baya tergesa-gesa berlari masuk dari luar. Pria itu mengenakan seragam Six Guides. Mungkin dia berlari terlalu cepat, karena dia terengah-engah dan dahinya dipenuhi keringat. Pemuda itu menoleh ke belakang dan langsung terkejut. Orang yang datang adalah Zhang Qiang, Panglima tertinggi 6 gerbang. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas 6 gerbang di seluruh ibu kota provinsi, dia jelas orang yang kuat, dan dia biasanya sangat tenang. "Kapan Anda pernah melihatnya begitu gugup?" Memikirkan kata-kata Ye Bufan tadi, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah Panglima tertinggi datang untuk pemuda ini? Zhang Qiang juga tidak ingin hal ini terjadi, tetapi tidak ada jalan keluar. Dia baru saja menerima telepon dari atas dan mengetahui identitas pemuda ini dan apa yang dilakukan anak buahnya. Putra tunggal dari penguasa istana Tiangong, tetua keempat paviliun Suanyuan, pengendali di belakang beberapa keluarga besar di ibu kota kekaisaran, dan kepala perusahaan investasi Bufan. Dia harus berhati-hati, tidak peduli identitas mana yang diangkat, lagi pula, masalah ini sendiri salah. Karena itu, dia sangat tergesa-gesa dan cemas. Setelah memasuki pintu, dia membungkuk kepada Ye Bufan dan berkata, "Tuan Ye, saya minta maaf. Ini adalah kesalahan kami. Mari kita bawa mereka kembali sekarang." Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya kepada orang-orang di belakangnya dan berkata, "Misi sudah selesai, mundurlah." Pemuda itu menatap Ye Bufan dengan tatapan yang dalam, namun tanpa ragu sedikit pun atas perintah atasannya, dia langsung mengungsi dari sana bersama banyak anak buahnya. Zhang Qiang mengangguk pada Ye Bufan lagi, lalu pergi juga. Dia tahu bahwa ini adalah pertarungan antar dewa dan dia tidak boleh ikut campur. Sekilas, sisa lobi hanyalah orang-orang di sini. Saat yang disebut datang dan terburu-buru, semuanya terlalu cepat, dan bahkan banyak orang tidak pernah kembali. Beberapa huang mau kecil tinggal di luar, dan awalnya menunggu tuannya untuk memberi tahu kabar baik itu. Mereka semua agresif. Memikirkan hal ini, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan memanggil telepon lagi. Di lobi, karyawan yang kembali bersorak saat ini, menatap mata kamu Feng Fan telah menyembah ekstrim. 3 pasukan berpartai mundur di antara tawa, yang jelas bukan apa yang bisa dilakukan orang biasa. Ouyang Jing juga penuh kegembiraan. "Saudaraku, kamu benar-benar hebat. Ini bukan apa-apa." Ye Fan Fan sedikit tersenyum, "Jangan bahagia dulu, semuanya belum berakhir." Ouyang Jing froze, dia tidak akrab dengan hal-hal ini, dan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Saudara, apa maksudmu? Bukankah mereka semua pergi?" "Mereka sudah pergi, tetapi Tuhan belum datang." Ye Fan Fan sangat jelas. Benar saja, kata-katanya baru saja jatuh di sini, dan ada raungan mesin yang cepat di luar. Lebih dari selusin mobil mewah berhenti di depan pintu keluarga. Di belakangnya,
Dia mengikuti dua pria tua dan lusinan pengawal dengan pakaian hitam, satu persatu dengan alis dingin dan agresif.